warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Analisis Kualitas Instrumen. 1. Uji validitas. Pengertian. Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurannya, menurut Aswar 1986. Uji validitas adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur yang digunakan dalam mengukur apa yang diukur. Menurut Ghazali 2009, menyatakan bahwa uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Jenis pengujian validitas terhadap kuesioner. 1. Validitas faktor. 2. Validitas item. Yang kedua adalah uji reliabilitas. Pengertian. Ghazali menyatakan bahwa reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari peubah atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Reliabilitas suatu tes merujuk pada derajat stabilitas, konsistensi, daya prediksi, dan akurasi. Menurut Sumadi Suryabrata, reliabilitas menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran dengan alat tersebut dapat dipercaya. Hasil pengukuran harus reliable, dalam artian harus memiliki tingkat konsistensi dan kemantapan. Yang selanjutnya adalah cara uji validitas. Proses mengukur validitas faktor tersebut adalah dengan cara menghubungkan atau mengkorelasikan antara skor faktor atau penjumlahan dari semua item dalam satu faktor dengan skor total faktor atau total keseluruhan dari faktor. Sedangkan pengukuran validitas item adalah dengan cara mengkorelasikan antara skor item dengan skor total dari semua item yang ada. Jenis uji reliabilitas. Terdapat bermacam cara yang dapat digunakan untuk mengetahui dan menghitung reliabilitas internal. Beberapa teknik mencari reliabilitas yang akan digunakan adalah A. Spearman Brown, B. Flanagan, C. Rulon, D. Kuda, Ricardon, KR20, E. KR21, F. Hoyt, dan G. Alpha. Pentingnya uji reliabilitas. Suatu instrumen penelitian dikatakan berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan jika sudah terbukti validitas dan reliabilitasnya. Pengujian validitas dan reliabilitas instrumen tentunya harus disesuaikan dengan bentuk instrumen yang akan digunakan dalam penelitian. Ada 3 cara pelaksanaan untuk menguji reliabilitas suatu tes, yaitu 1. Tes tunggal atau single test, 2. Tes ulang atau tes retest, dan 3. Tes ekuivalen atau alternate test. 3. Uji taraf kesukaran. Tingkat kesukaran adalah sebuah persentase jumlah siswa yang menjawab soal dengan benar ataupun salah. Tingkat kesukaran soal tercermin dari indeks kesukaran yang merupakan sebuah kontinum yang bergerak dari 0,00 sampai 1,00. Menurut Saifuddin Aswar 2007-134, tingkat kesukaran suatu item dinyatakan oleh suatu indeks yang dinamakan indeks kesukaran item dan disimbolkan dengan P. Kriteria 0,00 sampai 0,30 soal sukar, 0,30 sampai 0,70 soal sedang, 0,70 sampai 1,00 soal mudah. 4. Uji daya pembeda. Daya pembeda adalah kemampuan butir soal untuk membedakan antara siswa yang kemampuan tinggi dengan siswa yang berkemampuan rendah. Manfaat daya pembeda butir soal adalah seperti berikut. Yang pertama, untuk meningkatkan mutu setiap butir soal, mulai dari empiriknya berdasarkan indeksnya pembeda. Setiap butir soal dapat diketahui apakah butir soal itu baik direvisi atau tidak. 2. Untuk mengetahui seberapa jauh setiap butir soal dapat mendeteksi atau membedakan kemampuan siswa, yaitu siswa yang telah memahami atau belum memahami materi yang diajarkan. 5. Analisis pengecoh atau distraktor.
Menganalisis fungsi pengecoh atau distraktor dikenal dengan istilah menganalisis pola penyebaran jawaban butir soal pada soal bentuk pilihan ganda. Dari pola penyebaran jawaban butir soal dapat ditentukan apakah pengecoh berfungsi dengan baik atau tidak. Suatu pengecoh dapat dikatakan berfungsi dengan baik jika paling sedikit dipilih oleh 5% pengikut tes. Cara melakukan analisis pengecoh. Pertimbangan terhadap analisis pengecoh. Yang pertama adalah diterima karena sudah baik, yang kedua ditolak karena tidak baik, yang ketiga ditulis kembali karena kurang baik. Pengecoh dianggap baik bila jumlah peserta didik yang memilih pengecoh itu sama atau mendekati jumlah ideal. Indeks pengecoh dihitung dengan rumus IP sama dengan P kali 100% dalam kurung N-B dalam kurung N-1. Keterangan IP sama dengan indeks pengecoh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.